Iki jane cerita wong mumet iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita ingin sedikit cerita tentang kehidupan. Sebenarnya Allah itu hampir setiap hari melihat Fadoni, melihat perkembangan, melihat sesuatu yang mungkin bisa menambah kebaikan. Tapi gini, Fit, Allah itu kan mengerti bahwa Fadoni itu ingin masuk surga. Allah tidak memungkirinya. Fadoni ngerti kan, dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Tapi gini, Fit, ketika orang-orang itu nggak mengerti tentang hakikat hidup, mereka akan dibutakan di akhirat. Kenapa? Karena ketika di dunia dia tidak mengerti yang seharusnya dia gunakan untuk membaca ayat-ayat Allah, untuk merenungkan ayat-ayat Allah, dia tidak gunakan untuk hal tersebut. Intinya ada di dalam Al-Quran. Ketika di dunia itu dia tidak memahami ayat-ayat Allah, ya, peringatan-peringatan Allah dia tidak gunakan untuk memperbaiki kehidupannya, ya. Maka nanti di akhirat dia akan dibuat buta oleh Allah, dibuat buta di akhirat. Jadi di dunia ini serba repot. Tempat ujian itu sangat ketat. Kita nggak belajar, kita harus belajar. Kita nggak ingin diuji, tapi kenyataannya kita harus diuji. Hidup itu kayak sesuatu yang kamu harus melakukan. Nek ra ngono gak iso selamat, ibaratnya kayak gitu. Itu kayak dituntut. Nah, bahasanya itu kayak kamu harus dituntut kayak gitu. Harus melakukan kayak gini. Kalau kamu melakukan kayak gini, kamu selamat. Kalau enggak, kamu enggak selamat. Hidup itu kayak gitu. Tapi gini soalnya, manusia itu lalai. Lalai kenapa? Dia sebenarnya ini bukan tempat dia untuk menetap, ya kan? Walaupun sebenarnya Allah sudah menetapkan bahwa dunia ini adalah tempat menetap dan atap itu, langit sebagai atap. Tapi itu sementara. Kalimatnya itu Allah jadikan bumi sebagai tempat menetap dan langit sebagai atap. Itu sementara, bukan selamanya. Kalau dunia ini selamanya, kita bolehlah mencari yang terbaik semampu kita. Tapi dunia ini tempat sementara, yang kekal abadi adalah di akhirat nanti. Nah, kita berlomba-lomba untuk ketaatan kepada Allah. Saya pelajari dunia ini kempul. Kita pelajari, tapi semakin kita ngerti, hidup itu semakin nggak nyaman. Lah, hidup disuruh menderita, disuruh melarat, disuruh perang, ya kan? Perang apa? Kan secara makna perang itu kan perang, iya kan, ada disebut perang secara fisik, ada bisa banyak perang itu kita, atau bisa berarti perang hawa nafsu. Ya ini kan juga susah. Intinya gitu kan, saya mempelajari dulu surat Al-Baqarah ayat 177. Kan ada kalimatnya, mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, kan
Padahal kalimat orang yang bertakwa itu dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi setelah jadi orang bertakwa, baru Al-Quran itu menjadi petunjuk hidup. Sebelum menjadi petunjuk, harus menjadi orang yang bertakwa dulu. Bertakwa, mendapat petunjuk, nanti baru alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, di dalam surat Al-A'raf ayat 156, yang akan mendapatkan rahmat Allah adalah orang-orang yang bertakwa dan membayar zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah. Jadi ini ya gitulah. Aku juga bingung. Seolah-olah masih bunder, nggak jelas. Iki mlebu rono, mubeng. Nah, jadi ayatnya digaruk-garuk nih dewi, tek iki. Gen mengerti maksudnya, tapi ya apa ibaratnya ini zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, mencari orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ini apa? Di surat Al-Baqarah ayat 177. Nah, ketika itu di situ ada dibilang amanu billahi wal yaumil akhir wa malaikati wa malaikati wal kitabi wan nabi. Padahal kalimatnya udah jelas ada wal kitabi, kan? Wal kitabi dan kitab-kitab. Padahal ayat-ayat kitab itu ada di ayat-ayat kitab itu ada, namanya ayat-ayat Allah itu ada di kitab. Nah, kan beriman kepada kitab-kitab, tapi masih dijelaskan di itu di surat Al-Baqarah ayat 4 itu. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Kan? Jadi kayak mlebu rono baru merono meneh. Piye iki jane? Aku yo ceno-ceno. Piye maksudnya aku gak dong. Tak waca cek ku paham. Karepe piye lho. Wah aku wis bingung. Rono mrene, mlebu rono. Ojo-ojo ki merono. Lantaran. Nah urip lho sedelo kan. Urip njaluk apa, jane aku iki. Njaluk kebajikan apa njaluk kebenaran? Njaluk kebajikan. Aku kan yo ngene sakjane. Tentang hidup iki lho. Kan yo kene sing ngerti kan sesuk ada di opo. Nek mending cerita sing akan terjadi. Dunia ini maleh, cenuk-cenuk, penak uripe. Kuwi iso terjadi. Ya. Aku yo bingung. Neng dunya lho Gusti lho. Menderita. Maksudnya nyemplung surga, kok penemen ya surga. Ngono ya. Penak wis cerita surga. Neng dunia iki sementara. Iya kan? Ujiannya sementara. Aku yo aku wis berusaha. Tapi wis berusaha cek kita yo cek apa kurang. Rasane urip karo ngene iki. Aku cerita karo sapa ya ngene. Cerita tentang dunia lho. Aniku gur pikir. Gak metu-metu aku.
Kira-kira ngono wae ya bro. Aku yo bisa butuh kanca, tapi kancaku yo nek karo aku kok ngene iki yo megah, 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 megah. Yo mesti megah dalam artian tak sidang yo megah. Bukannya kini lebih mengerti ora, maksudnya aku duwe cerita, ibaratnya kono yo iso cerita kan yo penak ya, oh, tukar cerita, apa yo uripi cerita-cerita kan, yo mbuh maksudnya kan, oh, nek zamane sahabat kuwi ora akeh cerita tapi akeh ngamalne kan, akeh ngamalne, aku bingung. Aku ya wis berusaha belajar ya. Tapi wong ngene iki lho urip bingung aku. Urip tek kok ngene ya. Sing digoleki apa? Karepku ya wis urip sing penak ngono ya. Gak loro-loronan, gak menderita, gak susah, hidup enak aja, tenang, ya. Setan yo pengen, udah pengen, yo pengen. Aku loh tak gagas-gagas, dojo yo ini didelok yo menkai. Ning walaupun dunia kok ini lho, wong semangat golek. Aku iku bingung aku. Dunia kok ngene iki lho, wong semangat golek dunia. Masalahnya ketok itu, masalah ketok. Nek ketok yo kurang semangat. Itu apa? Aku pengen cerita jane, tapi yo waktune sing kurang. Jane aku itu duwe pusaka jenenge Walhomsi. Walhomsi kuwi janji Allah kepada Kabit Fatoni. Wahai Fatoni, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Berusahalah, Allah akan menunjukkan kepadamu suatu pertunjukan yang sangat luar biasa, yang kamu tidak akan pernah melihat sesuatu itu dari Allah, karena sesungguhnya Allah Maha Kuasa. B. Tak kandani, aku ki Allah yang menciptakan dirimu. Kamu itu adalah makhlukku. Kamu mau jadi seperti apa itu urusanku, bukan urusanmu. Engkau hanya dituntut untuk beribadah kepada Allah. Kamu tugasnya apa? Dongo. Aku Allah yang membuat kehidupanmu menjadi lebih baik. Aku yang selalu mendengar doamu setiap sedih, senang, takut, berharap. Allah tahu kamu pengen sesuatu dari Allah. Kamu pengen hidup yang sesuatu yang lebih indah. Allah itu tahu. Bukan Allah nggak tahu, Allah tahu. Hamba-hambanya yang selalu berdoa kepadanya, Allah tahu. Tak kandani, aku menasihati Kabit Fatoni. Walaupun dunia ini seperti ini, Allah tahu. Besok engkau akan melihat Allah. Selama engkau sabar dalam menempuh hidup ini, Allah akan mengangkat dirimu ke depannya.
Allah tidak bohong. Walaupun hidup ini ujian bagi semua makhluk Allah, Allah akan memberikan satu ketentuan dalam hidup. Barang siapa bersungguh-sungguh untuk kehidupan akhirat, maka Allah akan memberi balasan lebih daripada yang dia kerjakan. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia, maka Allah berikan sebagian dan Allah akan menyiksanya di neraka jahanam. Itu sudah menjadi peraturan Allah. Barang siapa yang mengikuti kitab Allah, mereka itulah yang beruntung di kehidupan dunia maupun akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah yang maha hidup, yang terus menerus mengurus Kafid Fatoni dimanapun Kafid Fatoni berada. Walaupun dunia ini akan dirubah oleh Allah, Kafid Fatoni terus berusaha untuk mendatangkan kebajikan yang paling sempurna. Mungkin itu yang bisa Kafid Fatoni sampaikan. Kurang lebihnya Kafid Fatoni mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.